Ya, kemudian Al-Quran juga menjuluki manusia sebagai al-ins, al-ins. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dan ada juga yang diistilahkan dengan al-insan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu dalam surat Al-Alaq. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Allah telah memberikan manusia itu ilmu. Ya, membimbing manusia itu dengan ilmu dari apa-apa yang tidak diketahui. Nah, ada juga manusia dijuluki sebagai anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kemudian ada juga yang dijuluki sebagai Bani Adam atau anak Adam. Nah, saudara sekalian, yang penting kita lihat lebih jauh adalah bagaimana proses penciptaan manusia itu dari bahan yang digunakan. Dalam Al-Quran itu sering juga disebut sebagai saripati tanah, dari mintin, turab, salsalin kal fakhar. Dan ada juga yang berasal dari air, air mani. Ya, tentunya hal ini bisa kita lihat bagaimana proses secara biologis gitu kan. Nah, yang dimaksud di dalam makna-makna yang mengandung bahan dari proses penciptaan manusia itu adalah saripati tanah. Ya. Saripati tanah itu, nah itulah ya yang ada unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah itu terkadang dijuluki sebagai turab, ada tembikar, ya, ada zat asam, zat arang, gitu, macam-macam. Dia mengandung minyak dan lain sebagainya. Nah, yang jadi poin kita itu adalah saripati tanah. Ya, dari mana tanah itulah tumbuhnya berbagai macam tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian tanaman-tanaman, makan-makanan ya, berupa buah-buahan, sayur-sayuran itu kemudian itulah yang dicerna oleh manusia. Nah, nanti dari pencernaan itulah nanti ya terjadi perkawinan ya, antara manusia A dengan manusia B. Kemudian ya, bertemulah apa yang dinamakan dengan sel telur dan sperma kemudian menjadi zigot gitu kan. Kan proses secara biologis. Nah, ini barangkali ada spesifikasi keilmuan yang membahas tentang itu. Dan jelas ya, kita ingin melihat ketika proses itu terjadi di mithaq, ya, di dalam rahim, itu ketika dia belum berumur 40 hari gitu kan. Itu kan sudah terbentuk ya, sebetulnya dari tanah tadi itu, dari saripati tanah itu, dari turab, dari air mani, dari tembikar tadi itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia diberikan fasilitas, ya, kelengkapan anggota tubuh. Ya. Ada kalanya mata untuk melihat, hidung untuk
mencium, ya, mulut dan bibir untuk berkomunikasi, berbicara, ya, dan diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki. Nah, itu kan alat yang kan digunakan oleh manusia secara fisik. Nah, di saat telah terbentuknya itu, maka Allah tiupkan roh. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, ini nanti saudara buka surat As-Sajdah. Wa nafakha fihi min ruh. Ya, maka ketika telah lengkap kesempurnaan fisik manusia di dalam misak tadi, dalam bentuk janin itu, dan Allah tiupkan ruh. Ya. Nah, itulah yang disebut bahagian daripada manusia itu yang diistilahkan dengan fisiologi tadi atau mental spiritual. Makanya Ibnu Qayyim membaginya pada dua itu. Ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk rohani. Ada jasmani, ada rohani. Ada fisik, material, ada mental, spiritual. Nah, ketika kedua-duanya ini telah berpisah, maka manusia itu mati, ya, atau meninggal dunia. Nah, makanya dalam konsep pendidikan, ya, komunikasi yang terbangun di diri manusia itu ya sebetulnya karena ada potensi, ya, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang berupa akal dan qalbu, ya, pikiran, ya, karena bimbingan ilmu Allah itu, ya, hidayah hudal linnas itu kan dicerna melalui pandangan pikiran. Kemudian pandangan pikiran itulah yang membawa ke dalam hati. Nah, hatilah nanti yang akan melakukan, ya, manajemen komunikasi itu terhadap berbagai anggota tubuh kita itu untuk dilaksanakan. Nah, sebetulnya ada dua yang pengaruhi daripada perilaku, sikap, komunikasi manusia itu, ya sungguhnya adalah orang tua, ya, atau pasangan yang menjadi suami istri itu yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, ya, sikap, perilaku, dan juga komunikasi manusia. Nah, kalau orang tuanya sering beribadah, sering sholat, sering berzikir, ya, ketika janin berada di dalam rahim itu, maka selama proses, ya, mengalir darah atau makanan-makanan dari ibunya melalui plasenta itu, nah itu yang sebetulnya memiliki kontak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Apalagi kalau seorang ibu sering baca ayat-ayat Al-Quran, ya tentu hal ini akan berbeda dengan yang dilakukan oleh suami istri ini, ya, ketika mereka jarang membaca Al-Quran, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Ya, sebaliknya dia justru melakukan pembangkangan, gitu kan. Pembangkangan terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai tauhid, nilai ibadah, nilai syariah, dan nilai akhlak umpamanya. Ya, itu juga nanti yang akan mempengaruhi dari pertumbuhan perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Nah, kalau orang tua, ya, suami istri itu rajin beribadah umpamanya, sering baca Al-Quran, maka ketika manusia itu lahir ke dunia, ya, nah maka di situ
apa yang dirasakan di dalam rahim tadi itu akan berpengaruh nanti ketika dia lahir ke dunia. Maka dalam amalan syariat Islam itu ketika anak yang lahir ke dunia itu kalau laki-laki dia diazankan, kalau perempuan dia diikamatkan. Padahal di dalam rahim tadi dia sudah melakukan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia lahir ke dunia diperdengarkan kalimat-kalimat persaksian tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia itu adalah dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini ya sebagaimana kita sebut di awal itu, ya, fitrah manusia itu berasal dari fitrahnya Allah. Maka fitrah manusia itu akan cenderung kembali kepada fitrah Allah itu. Nah, sesuatu yang suci akan cenderung kembali kepada kesucian. Bagaimana komunikasi yang dibangun dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak, ya tentunya melalui sarana ibadah yang diberikan oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh. Itu kan sarana-sarana yang bisa membangun komunikasi manusia sehingga manusia bisa mengenal dirinya. Ya. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal akan Allah. Ini kalau manusia tidak mengenal dirinya berarti dia tidak kenal dengan Tuhan. Ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, maka kelebihan manusia itu adalah dia memiliki potensi akal dan qalbu tadi. Nah, saudara sekalian, barangkali melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu maka sudah lengkap kiranya sarana yang diberikan oleh Allah untuk melakukan interaksi, apalagi komunikasi. Komunikasi, interaksi, sikap, tingkah laku itu ya, kepribadian itu ya sangat dipengaruhi dari faktor makanan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi ini yang halal lagi baik. Karena halal lagi baik itu juga akan mempengaruhi daripada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mungkin itu yang jadi poin ya penting dalam melihat daripada hakikat daripada manusia. Maka ketika manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, bagaimana menumbuh kembangkan jasmani dan rohani itu ke arah yang tentunya sesuai dengan hidayah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.